Baik, semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih para mahasiswa atas kehadirannya di perkuliahan saya. Ini pertemuan kali ini mata kuliahnya adalah robotika. Nah, di mana saya sendiri adalah Yogi Permadi yang akan mengajar sampai 1 semester ke depan. Sebelum kita masuk ke mata kuliah dan materi yang akan saya jelaskan nanti, saya akan menjelaskan beberapa topik mengenai CPL program studi. Jadi ada disebut dengan capaian program studi, ada 2 poin yang terkait kepada mata kuliah ini. Yang pertama adalah CPL 5 ya, kemampuan melakukan rancang bangun perangkat keras dan lunak ya, embedded system dengan menggunakan metode teknik keterampilan dan alat ya yang terkini yang diperlukan dalam bidang sistem komputer sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian capaian mata kuliah yang kedua adalah kemampuan mendesain, merancang konfigurasi, dan mengaplikasikan ke sistem komputasi bergerak dan teknologi komunikasi. Ya, bisa itu Internet of Things, kemudian menganalisis bidang otomasi maupun kontrol sistem dan perawatan serta pengembangan sistem tertanam atau embedded system yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ini kurang lebih mengenai capaian program studi. Kemudian sebelum masuk ke materi ada diturunkan CPMK ya. Capaian mata kuliah ada 4 poin dari CPMK yang diturunkan dari CPL program studi. Yang pertama adalah kemampuan menjelaskan definisi robot dan struktur dasar dari robot untuk kebutuhan pengguna. Jadi seperti apa sih definisi robot menurut teman-teman mahasiswa gitu ya. Terus capaian yang kedua, CPMK 2, kemampuan menjelaskan penggunaan sistem kendali pada robot dan jenis perangkat pengendali robot. Jadi sudah kita turunkan lagi ya materinya dari CPL tadi, capaian program studi, kemudian diturunkan menjadi CPMK. Ya, tadi terlihat ya lebih spesifik lagi, lebih mencakup kepada materinya. Terus yang ketiga, CPMK 3, kemampuan menjelaskan sistem komputasi bergerak dan teknologi komunikasi atau Internet of Things yang mencakup perangkat keras dan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah. Untuk CPMK 4 selanjutnya adalah kemampuan menganalisis bidang otomasi, kemampuan kontrol sistem, dan perawatan serta pengembangan sistem tertanam atau embedded system. Ya. Nah ini turunan dari CPMK yaitu sub CPMK. Kita ada 14 pertemuan di luar dari ujian tengah semester dan UAS. Ya. Jadi totalnya semuanya adalah 16 pertemuan. Nah, dari masing-masing sub CPMK mewakili dari setiap pertemuan. Jadi saya buat di sini ada 14 sub CPMK yang akan dijabarkan. Pertama, dari sub CPMK mampu menjelaskan definisi robot, sistem otomasi, dan robot industri, kemudian sistem kontrol robotik. Itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas satu-satu setiap pertemuan. Ya. Nah, kita akan bahas minggu ini atau pertemuan kali ini mengenai sub CPMK 1. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai pembobotan atau perkuliahan penilaian. 70% perkuliahan itu sebelum UTS ya, sebelum UTS. Jadi ada 10 pertemuan sebelum UTS dan UTS jadi 11 pertemuan di mana bobotnya adalah 70%. Ya, jadi itu 1 poin
perkuliahan sampai UTS itu 70% dan UAS 30%. Ya. Kemudian diturunkan lagi dari perkuliahan UTS itu 50%, ya. Itu nilai UTS-nya 50%. Kemudian perkuliahan itu masing-masing kehadiran 10%, tugas Viklas 20%, kuis 10%, dan keaktifan. Kemudian untuk porsi atau bobot 30% nilai UAS adalah 100% dari ujian atau hasil ujian dari UAS. Ya. Kemudian ada maksimal kalian absen atau tidak hadir sebanyak 4 kali dengan keterangan. Ya. Nah, mata kuliah ini ada 2, itu luring, ya, daring, ya, daring menggunakan media Jimit dan juga Viklas, ya. Ya, 2 metode itu. Baik, kalau sudah jelas, ada pertanyaan sampai sini mengenai penilaian? Bisa dilanjut ya, sudah cukup jelas. Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Nah, kita mulai masuk materi dari pendahulan robotika. Di sini saya mau tanya kepada teman-teman mahasiswa, apa itu robot, definisi robot, klasifikasi, salah satu aja ya. Mungkin kita awal menanya, di sini ada yang bisa nggak mendefinisikan suatu robot? Baik. Saya deh, Pak. Ya, silakan, Marta. Itu kayak alat mekanik yang ditugaskan dalam bentuk fisik. Alat mekanik yang bentuknya fisik atau ditugaskan tadi? Iya, Alat mekanik yang dalam kontrol bentuknya fisik. manusia yang dibuat. Oke, baik. Bagus. Kira-kira mewakili dari definisi robot nggak sih? Nah, ini kita bahas mengenai apa itu robot. Pertama kali dikemukakan oleh Joseph Engelberger. Ya. Ini dia seorang fisikawan dan orang pertama yang mendevelop robot industri. Dia mengatakan gini, saya tidak dapat mendefinisikan robot, tetapi saya tahu jika saya melihatnya. Jadi menurut dia, ya definisi biarlah masing-masing orang punya persepsi dengan melihat suatu objek tersebut. Nah, tadi Marta sudah bilang bentuk mekanik. Ya, dari sudut pandang Marta, robot didefinisikan sebagai suatu objek bergerak atau mekanis yang dapat dikontrol atau dikendalikan oleh manusia gitu ya. Nah, itu benar. Artinya definisi itu saya tidak menuliskan atau tidak mendeskripsikan supaya teman-teman bisa mengikuti definisi saya sendiri. Tidak. Tapi bagaimana teman-teman bisa punya sudut pandang masing-masing mengenai robot. Nah, setelah kita paham definisi itu apa, nah, jadi nanti saya jelaskan beberapa referensi mengenai orang mendefinisikan robot. Nah, yang pertama kalau di sini banyak ya, robot itu ditenagai oleh listrik. Oke, benar. Diprogram untuk mengerjakan suatu tugas atau fungsi tertentu, bisa juga. Kemudian yang ketiga dapat memahami dan bertindak sesuai dengan kondisi tertentu dari sensor. Ini juga bisa yang dimiliki. Jadi kalau kita teman-teman bikin robot kan sudah ya beberapa PI, beberapa riset dan penelitian ilmiah sudah paham mengenai sensor ya karena sudah ada mata kuliah sensor. Kemudian kalau kita pakai sensor ini kemudian bisa diterjemahkan dan bisa mengontrol suatu objek dari sensor, ini juga bisa dibilang robot. Boleh. Ya. Nah, ini saya mengutip beberapa definisi robot dari berbagai sumber. Karena yang mau kita angkat adalah saya pengen teman-teman mahasiswa lebih luas sudut pandangnya lagi terhadap definisi dari robot.
robot didefinisikan sebagai sebuah automation, yakni suatu peranti mekanik yang cerdas. Ya, ini siapa yang bilang? Menurut Robot Industri Asosiasi tahun 85, robot didefinisikan sebagai suatu manipulator banyak fungsi yang dapat diprogram ulang yang dirancang untuk memindahkan material, komponen, perkakas, atau piranti khusus untuk meningkatkan kerja berbagai tugas. Karena yang mendefinisikan adalah asosiasi industri, mereka sudut pandangnya adalah suatu robot yang dapat membantu pekerjaan manusia. Ya, tadi disebut memindahkan material, komponen, perkakas, piranti untuk meningkatkan kinerja dari sudut pandang industri. Maka itu mendefinisikan robot sebagai suatu alat atau benda yang dapat membantu pekerjaan manusia. Oke, baik. Yang kedua, definisi dari Arki. Ya, si Ron Arkin ini mendefinisikan robot adalah sebuah mesin yang mampu mengekstrak informasi dari lingkungannya dan menggunakan pengetahuan tentang lingkungannya untuk beraksi secara aman dengan cara yang sesuai yang diinginkan pemrograman. Jadi masing-masing punya persepsi, punya sudut pandang sendiri mengenai definisi robot tergantung dari kebutuhan masing-masing. Ya, jelas sampai sini? Oke, ini yang ketiga. Ini Kenji tahun 2002. Tidak jauh berbeda, tapi punya sedikit perbedaan dari sudut pandangnya. Ya, baik, kita lanjut ke aturan robot. Ini suatu konteks yang sangat penting. Ya. Pertama dipopulerkan oleh Isaac Asimov, yaitu pasal ini hukum ya, 3 aturan robot di dunia yang berlaku di dunia. Robot tidak boleh melukai manusia. Robot harus mengikuti perintah manusia kecuali bertentangan dengan aturan satu. Misalnya suruh nembak ya, atau suruh melukai orang. Nah, tapi kembali ke pasal 1. Dia harus mengikuti perintah tapi tidak boleh perintah yang dapat melukai manusia. Ya, jadi gugur ya kalau ada bertentangan kepada pasal 1. Yang ketiga, robot harus menjaga eksistensinya kecuali bertentangan dengan aturan 1 dan 2. Jadi cukup jelas aturannya. Sampai saat ini, ya, sampai saat ini. Ya. Nah, ini untuk meningkatkan produksi melalui otomasi industri, menciptakan tenaga kerja yang berkinerja tinggi. Dapat bekerja 24 jam. Terus poin yang kedua, untuk menjalankan pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi, menggantikan manusia dalam pekerjaan yang bersifat selalu berulang-ulang. Jadi mesin-mesin itu memang dibuat untuk mengoptimalkan kinerja, meningkatkan produktivitas dengan kelemahan manusia ya. Artinya manusia itu bisa capek, ya, bisa melemah dari tenaga dan lain sebagainya. Tapi robot itu diharapkan bisa konsisten dan menghasilkan suatu produk yang baik ya. Ini salah satu tujuan robot dibuat sebagai alat bantu manusia dalam melakukan eksperimen ilmiah di luar angkasa. Jadi segala hal yang dapat membahayakan ya, itu baik di udara maupun di dalam laut yang mengancam resiko keselamatan manusia digantikan dengan robot. Terus bisa juga sebagai media entertainment, hiburan bagi manusia. Yang keempat sebagai penyalur hobi. Jadi kalau teman-teman punya persepsi drone bisa dikatakan robot nggak? Bisa nggak? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Ya. Drone itu sendiri mungkin pertama kayak wahana remote control ya. Tapi drone sekarang ke sini lebih canggih. Yang pertama dikontrol sangat sulit dulu awal-awal. Terus begitu ada teknologi, bagaimana sensor-sensor itu dipasang, kestabilan,
angin, ya, terusnya keakurasian, GPS, kompas dan lain sebagainya diterapkan di drone, maka pengendalian drone jadi lebih mudah, kan? Lebih stabil ya sekarang ya, karena sudah pakai mode GPS. Nah, kemudian untuk pemetaan, dia bisa diatur sedemikian rupa sehingga mudah dikendalikan. Nah, ini kita masuk ke klasifikasi robot, ya. Robot yang dikendalikan manusia baik secara langsung ataupun jarak jauh. Nah, ini ya. Jadi kalau kita tadi bicara drone ya bisa dikendalikan oleh manusia, masuk ke klasifikasi robot juga. Ya. Yang disebut dengan remote robot. Ya. Kemudian klasifikasi yang kedua, robot yang bisa mengambil keputusan dan bertindak sendiri. Disebut dengan autonomous robot. Nah, di sini dari industri robot di US membuat, kalau di sini gambarnya robot delivery barang, ya, bisa pesanan itu food, makanan, minuman dan lain sebagainya. Jadi dia bernavigasi secara otonomos untuk menemukan siapa nih yang ditujunya, yang dia kirimkan. Nah, di atasnya kita bisa lihat ada sensor lidar, ya, sensor yang digunakan untuk bernavigasi. Terus mobile robot, walaupun klasifikasi yang kedua itu sama, mobile robot juga, tapi dia lebih spesifik kepada mobile robot. Apa sih bedanya dengan robot-robot yang lain? Contoh, kalau robot industri biasanya fix ya, atau statik. Dia lebih banyak arm, ya, bermain dengan arm robot, tidak bisa berpindah tempat. Tapi kalau mobile robot lebih kepada robot-robot yang bisa atau punya kemampuan mobilitas tinggi. Apa yang ada di rumah? Nih, ya, robot penyapu lantai atau pembersih lantai. Itu sudah ada di kita, sudah banyak yang jual ya. Di online shop juga sudah banyak. Kemudian robot berkaki yang dikembangkan oleh Dynamic Robotics, ya, Dynamic Robotics. Kemudian robot NASA, ya, rover buat di Mars, ya, untuk menjelajah Mars atau planet. Nah, yang keempat, ini sifatnya robot-robot yang menyerupai dengan makhluk hidup, ya. Jadi bisa menyerupai animaloid atau humanoid, ya, manusia. Nah, seperti ini. Yang tengah cukup populer, ya, namanya Sophia. Itu robot yang dibuat menyerupai dengan wajah perempuan, ya. Kemudian ini juga Aibo, robot pet, ya. Kalau di sini ada 4 kategori ya. Pet robot itu robot seperti layaknya hewan piaraan, ya. Hewan piaraan. Kemudian flying robot atau robot terbang, giant animal, dan floating robot. Nah, ini komponen dasar robot, ya. Robot layaknya tubuh manusia, ya. Jadi kalau kita kenal dasar-dasar dari komponen robot, ini N-effector. Di robot disebut dengan N-effector. Atau robot yang punya gripper. Kalau di manusia, lengan. Ya. Nah, di sini persamaannya lengan dengan N-effector atau gripper. Ya. Ini komponen dasar robot. Kemudian tangan N-effector tadi, jenis-jenis yang paling umum bisa, kalau di industri bisa buat welding, buat ngelas, ya, buat painting, buat ngecat, buat apa, dan itu yang berhubungan dengan fungsi atau kerja tangan manusia. Terus mover, bagaimana kita bergerak, ya, bagaimana kita berjalan. Itu kaki, kalau di robot itu wheel atau roda, ya. Ini robot-robot yang memiliki kaki tapi beroda juga. Nah, ini unik. Ini Boston Dynamics yang membuat suatu robot ini. Kalau kita punya roda, kita harus digerakkan oleh motor DC atau disebut dengan aktuator.
Nah, sekarang kita lihat aktuator. Kalau tadi roda ya kakinya ya. Kalau di tangan di kita itu otot manusia. Aktuator itu ototnya. Ya. Kalau di robot itu aktuator. Aktuator itu bisa motor DC, motor servo, motor stepper atau gearbox. Ya, atau linear pneumatik atau linear aktuator dan lain sebagainya. Disebut dengan aktuator kalau di kita ototnya. Ya. Ini robot memiliki otot juga ya. Ini beberapa contoh gambar dari silinder pneumatik atau hidrolik yang punya daya atau torsi lebih besar. Ini sasis. Jadi kita tahu ya tadi ada N efektor yang diwakili oleh gripper atau lengan manusia, kemudian ada foot atau kaki ya, atau mover, bisa wheel, bisa roda. Kemudian yang ketiga itu aktuator sebagai ototnya, sebagai penggeraknya kalau di robot. Dan komponen dasar yang tidak kalah penting adalah sasis. Ya. Sasis di sini yaitu rangka. Kalau manusia itu tengkorak ya, atau tulang. Di manusia itu ditopang oleh tulang supaya bisa berdiri. Kalau di robot itu sasisnya. Sasis bisa bergerak nggak? Nggak. Kalau nggak ada ototnya. Ya. Jadi butuh juga aktuator, butuh juga N efektornya buat penggerakannya. Ini contoh robot berkaki 6 atau hexapod yang ditenagai oleh aktuatornya itu motor servo. Nah, ini aplikasi robot di bidang industri ya, banyak sekali. Sekarang sudah mulai diterapkan di perakitan mobil ya, di bidang industri. Semua perakitan mobil menggunakan bantuan robot ya untuk merakit lebih cepat. Terus logistik ya untuk loading atau mendistribusikan barang. Kemudian bidang kesehatan ada robot yang bisa melakukan operasi ya atau membantu dokter yang bisa dikontrol ataupun dikontrol jarak jauh atau telerobotik. Terus bidang pertanian ini sudah banyak ya, industri pertanian sekarang sudah modern, sudah banyak memanfaatkan robotik ya seperti hidroponik, sistem otomasi ataupun harvesting dan lain sebagainya. Ini eksplorasi, ada ROV ya, robot yang untuk di dalam air, kemudian robot penjelajah, dan juga beberapa robot yang untuk memetakan suatu wilayah. Ini bidang militer, ya. Kemudian pariwisata, dan ini terakhir saya coba running, mungkin ada berapa menit ya sisanya. Ada suaranya? Berapa? Ada ya? Ada, Pak. Iya. Apa suara videonya keluar? Tadi? Tidak ya? Ada, Pak. Cuman tidak terlalu besar, Pak. Oh gitu. Oke. Jadi di sini Sofia ini tampil di Night Show ya, acara Night Show. Ini menarik. Ya. Si Sofia ini ditanya, dia tahu sedang ada di mana gitu ya sama presenternya si Jimmy. Sofia ini bisa melakukan apapun layaknya manusia ya. Kita coba beberapa kemampuan Sofia. Dia punya jok. Dia bermain suite Jepang ya.
Ya, dengan style robot. Satu. Ya. Jadi si robotnya ngajakin main gunting kertas batu, tapi dia sendiri yang memenangkan. Nah, terus di akhir kalimat dia bilang sedikit menyindir bahwa dia bisa mendominasi. Gitu ya. Nah, jadi dia juga ngajak untuk berteman melalui media Facebook. Ya. Saya kira itu wawasan definisi robot, bisa itu dari definisi persepsi masing-masing, sudut pandangnya, kemudian ulasan yang kedua adalah dasar komponen robot. Yang kedua itu klasifikasi ya. Jadi robot apa aja berdasar klasifikasi. Kemudian yang ketiga bagian atau komponen utama robot ya. Kemudian yang terakhir adalah robot-robot yang diaplikasikan di berbagai bidang. Ya, baik sampai sini saya mau teman-teman menulis suatu definisi robot menurut sudut pandang masing-masing di V-Class. Nanti tugasnya saya upload di V-Class. Nanti teman-teman buka V-Class-nya untuk mendefinisikan masing-masing dari robot itu sendiri. Ingat, nggak boleh sama, teman-teman. Jadi harus berbeda menurut sudut pandang masing-masing. Baik, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Baik, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.